Kemacetan lalu lintas Jakarta seakan sulit untuk diatasi. Sejumlah faktor pemicunya adalah masih banyaknya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan sejumlah pengendara kendaraan bermotor. Koresponden CNN Indonesia Albi Pratama menjelajahi jalanan Jakarta dan melihat seberapa banyak pelanggaran yang ditemui di jalanan ibu kota. Halo semuanya, ketemu lagi bersama saya Albi Pratama. Nah, kali ini saya akan mengajak Anda berkeliling Jakarta untuk melihat para perilaku pengendara yang melanggar lalu lintas tentunya. Kita akan coba cari tahu sebenarnya apa yang membuat mereka melanggar lalu lintas dan sebenarnya mereka itu melanggar lalu lintas dengan sadar atau tidak sengaja sebenarnya. Seperti yang ada di depan saya tuh, ada seorang bapak membonceng anaknya tapi tidak menggunakan helm, tuh kan? Itu sebenarnya sangat berbahaya seperti ini. Gitu. Kenapa nggak digunakan helm? Padahal kan anak-anak sekolah itu adalah generasi penerus kita nanti kelak. Panas. Kita coba slip. Salah satu yang menjadi faktor penyebab kemacetan di Jakarta ini beragam ya. Selain pertumbuhan kendaraan yang semakin meningkat setiap tahun bahkan harinya, juga beberapa hal. Seperti misalnya masih belum taatnya para pengendara baik itu roda 4 ataupun roda 2 dalam mematuhi peraturan lalu lintas. Seperti yang ada di depan saya nih, lihatin. Ini adalah batas marka jalan supaya tidak menerabas zebra cross. Tapi beberapa di antaranya masih berhenti di luar batas garis putih ataupun zebra cross. Ini berada di persimpangan Kuningan, di mana ke sebelah sana merupakan Jalan Rasuna Said, ke sana ada Jalan Gatot Subroto. Belum lagi sejumlah pengendara seringkali terlihat menggunakan trotoar yang merupakan hak pejalan kaki. Bahkan seringkali di antara mereka memarkirkan kendaraannya di trotoar tersebut. Seperti ini contohnya. Oke, sekarang saya sudah berputar arah menuju ke arah Mampang lagi untuk melihat simpang Kuningan lebih dekat lagi. Nah, ini dia nih. Di sini masih dilarang stop, tapi banyak yang stop di sini. Aduh. Hal ini tentu bisa mengganggu pejalan kaki. Ada juga di antara mereka yang parkir persis di bawah rambu dilarang parkir. Permisi Pak, lagi nunggu penumpang Pak? Iya, lagi ini ya. Apa? Oh, lagi telepon. Betul. Ya, Pak, di sini kan ada tanda stop Pak, nggak boleh di sini Pak. Ya, Pak. Ya, Pak ya. Iya, Pak, iya. maju Pak. Nah tuh. Oke, dan setelah kita melihat simpang dari simpang Kuningan ini, mari kita akan menelusuri sejumlah tempat lain yang ada di Jakarta di mana banyak pelanggar lalu lintas di sini. Nah, ini belum apa-apa udah ngelanggar lalu lintas nih, bapaknya. Ya, sekarang saya berada di persimpangan Pancoran, Jakarta Selatan, di mana di sini merupakan salah satu titik kemacetan arus lalu lintas di jam-jam sibuk seperti pagi hari ketika jam keberangkatan kantor dan juga sore hari di jam pulang kantor. Wah, itu dia patung Pancoran yang gagah. Patung Dirgantara nama sebenarnya. Oke, tapi kita saat ini akan bahas lalu lintas, di mana di sini belum apa-apa. Saya sudah banyak menemukan pelanggaran yang dilakukan, lihatin di sana sedang lampu merah, tapi sudah berhenti di atas zebra cross. Tuh kan? Di sebelah sini juga nih. Nah, di sini banyak juga pelanggaran yang saya lihat. Ini adalah zebra cross dan seharusnya ini adalah hak pejalan kaki ya. Kita akan coba tanya nih. Selamat siang Pak. Siang. Namanya siapa Pak? Soekarto. Dari mana Pak? Dani Makmur. Oh gitu. Situasi arus lintas Jakarta gimana nih Pak? Padat ini Pak. Padat? Iya, iya. Oke Pak, saya mau tanya boleh Pak? Iya, ya. Bapak ngerasa nggak Bapak lagi melakukan kesalahan Pak?
Enggak sih, benernya tadi nggak kesalahan. Cuma tanggung aja kita. Oh gitu. Tapi tahu Pak kesalahannya Pak? Iya tahu. Apa Pak? Ya ini ngelewatin ini. Oh, ngelewatin marka. Ini seharusnya untuk siapa Pak? Untuk siapa ini seharusnya? Ya untuk jalan kaki. Oke, lalu lintas gimana Mas Jakarta? Trafiknya parah. Parah ya? Banget. Oh ya Mas. Mas kayaknya ini agak sedikit ngelewatin baris putih ini Mas. Iya. Kira-kira ini untuk siapa Mas sebenarnya Mas? Jalan itu seberang jalan. Seberang jalan. Iya. Nah biasanya kalau di Jakarta nih seperti ini tidak sengaja, tidak tahu atau sebenarnya sengaja Mas? Nggak sengaja. Nggak sengaja ya? Waduh. Ya, setelah melihat sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh para pengendara, baik itu sepeda motor ataupun kendaraan roda 4 atau biasa kita sebut dengan mobil, kira-kira bagi Anda yang sering melakukan perjalanan di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Semarang, pasti Anda sering melihat di persimpangan kotak kuning seperti ini atau garis kuning seperti ini. Ya, adakah yang tahu namanya? Bisa saya sedikit jelaskan bahwa ini merupakan yellow box junction atau kotak kuning di persimpangan. Gunanya untuk apa coba? Nah, gunanya sendiri adalah untuk mengurai kemacetan. Jadi ketika nantinya di persimpangan seperti Simpang Pancoran ini, ketika salah satu arus kendaraan misalnya dari arah sana berwarna hijau, sedangkan di depan mereka masih padat seperti ini nih, jika bisa dilihat, padat seperti ini. Nah, mereka, kendaraan-kendaraan yang harus ada di sini, harus mendahulukan kendaraan yang ada di depannya sampai kawasan Yellow Box Junction ini steril dari kendaraan-kendaraan, baru mereka bisa melaju. Walaupun status mereka sudah lampu hijau. Tapi kita tidak tahu sebenarnya mereka itu tidak mengetahui fungsinya, kurang sosialisasi, atau bahkan sebenarnya mereka tahu tapi tidak patuh seperti itu. Mentaati peraturan lalu lintas dinilai dapat mengurangi kesemrautan ibu kota. Tak akan ada lagi hak-hak pengendara maupun pejalan kaki yang akan terenggut seperti jalur busway, trotoar, dan zebra cross. Dengan begitu, jalanan Jakarta akan lebih manusiawi dan nyaman untuk dilalui. Mulailah dari diri sendiri untuk selalu berkomitmen dalam mentaati peraturan lalu lintas. Albi Pratama, Jakarta.